Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang anggapan soal hemat yang perlu diluruskan yang berbeda dengan pelit. Pasti kita sudah sering mendengar nasihat untuk membiasakan diri berhemat, baik itu nasihat yang disampaikan oleh orang tua, orang-orang di sekitar maupun nasihat tertulis yang bertebaran di media sosial dan berbagai artikel lainnya. Tapi pada faktanya, masih banyak orang yang memandang sebelah mata akan hal tersebut. Hal ini terbukti dari banyaknya orang-orang di sekeliling kita yang masih memiliki anggapan kurang benar tentang apa itu hemat. Lantas apa sajakah anggapan terkait hemat yang perlu dibenahi dan diluruskan? Berikut ulasannya. Yang pertama, hemat bukanlah pelit. Tentu kita sudah tidak asing dengan istilah ini, yaitu hemat dan pelit. Tapi yang jadi sorotan yaitu banyaknya orang masih terjebak dalam anggapan bahwa berhemat itu sama dengan pelit. Padahal kalau dicermati dengan benar, ini adalah dua hal yang sungguh berlainan. Menjadi orang yang hemat berarti kamu bisa mengelola pemasukan dan pengeluaran secara seimbang. Kamu mampu menjaga kestabilan finansial agar tidak lebih besar pasak daripada tiang. Sedangkan pelit adalah perilaku di mana kamu terlalu menekan pengeluaran sehingga apa yang menjadi kebutuhan malah tidak tercukupi. Kedua, hemat dan kesuksesan. Walaupun nasihat untuk membiasakan diri berhemat sudah bertebaran, tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang memandang sebelah mata akan hal tersebut. Pasti kita sudah tidak asing dengan orang yang berprinsip, sehemat apapun kalau belum waktunya kaya ya tidak akan kaya. Padahal tujuan berhemat yang sesungguhnya bukan untuk menjadi kaya, tapi bagaimana kamu menjaga kestabilan keuangan sehingga kelak tidak akan menyusahkan diri sendiri di akhir. Bagaimanapun juga, keseimbangan kondisi keuangan memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Ketiga, berhemat tidak akan membuat uang terkuras pada akhirnya. Membiasakan diri berhemat memang susah-susah gampang. Apalagi kalau ada anggapan bahwa berhemat ataupun tidak pada akhirnya uang akan habis berkuras. Dengan alasan tersebut, pada akhirnya banyak di antara kita yang memilih menghambur-hamburkan uang. Kondisi ini memang terlihat miris. Bagaimanapun juga berhemat bukanlah keputusan yang salah. Walaupun kelak uang tersebut akan terkuras, tapi setidaknya itu terkuras untuk sesuatu yang penting dan berharga. Bukan terkuras untuk hal yang hanya akan berakhir sia-sia. Keempat, hemat akan menyiksa diri sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri kalau anggapan yang kurang sesuai terkait apa itu hemat masih bertebaran. Selain beranggapan kalau hemat sama saja dengan pelit, sebagian orang lainnya beranggapan kalau hemat sama saja dengan menyiksa diri. Tentu ini menjadi anggapan yang harus diluruskan. Berhemat tidak akan menyiksa diri sendiri. Kamu mengatur pemasukan dan pengeluaran secara cermat agar kelak tidak akan kesusahan di akhir. Bukankah lebih menyedihkan kalau ada kebutuhan penting dan mendesak tapi uang sudah tidak tersisa? Kelima, berhemat membuat kita dapat memahami dan menikmati hidup. Siapa yang tidak ingin menikmati hidup? Bisa dipastikan semua orang menginginkannya. Tapi sayangnya hal ini sedikit terpengaruh oleh anggapan hemat yang kurang sesuai. Masih cukup banyak orang yang beranggapan kalau hemat sama saja dengan membatasi kesempatan untuk menikmati hidup. Padahal itu tidak benar adanya. Berhemat justru merupakan cara menikmati hidup yang sebenarnya. Kamu menjaga kenikmatan hidup yang ada agar tidak hanya bertahan dan bisa dinikmati dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang. Anggapan yang keliru terkait hemat seringkali menjebak kita dalam gaya hidup boros dan konsumtif. Tapi setelah mengetahui 5 penjelasan tadi, apakah kamu masih ragu untuk mulai berhemat? Pikirkanlah baik-baik. Tanda kalau kamu terjebak dalam toxic money habit. Membicarakan kestabilan finansial memang tidak ada habisnya, bukan tanpa alasan. Kondisi keuangan turut mempengaruhi banyak hal dalam hidup. Bahkan kestabilan kondisi keuangan menjadi salah satu kunci penting yang menentukan bagaimana kamu bisa menjalani hidup dengan bahagia. Meskipun begitu, pada kenyataannya cukup banyak orang terjebak dalam pengelolaan uang yang salah. Ini biasanya dikenal dengan toxic money habit. Kalau dilakukan terus-menerus, bukan tidak mungkin kalau kestabilan finansialmu pada akhirnya akan tumbang. Lantas apa sajakah bukti bahwa kita sedang terjebak dalam toxic money habit? Berikut penjelasannya. Yang pertama, suka membeli barang meskipun tidak dibutuhkan. Di era yang sekarang ini, keberadaan online shop menjadi hal yang sudah tidak asing lagi. Ketika di tengah membuka aplikasi berbelanja online, pasti kamu pernah berjumpa dengan beberapa barang yang terlihat lucu dan menarik perhatian. Rasanya kamu ingin memborong semuanya. Padahal tanpa disadari, perilaku yang demikian merupakan bukti bahwa kamu masih terjebak dalam pengelolaan uang yang salah.
Cara mengatur kondisi finansial yang demikian bisa membuat keuangan menjadi berantakan. Sebelum ini semakin berlanjut, mari segera tinggalkan. Kedua, sering tergoda diskon dan promo-promo belanja. Membicarakan tentang kestabilan keuangan, pasti kita sudah akrab dengan beragam diskon dan promo belanja. Karena tergoda oleh hal tersebut, pada akhirnya kita membelanjakan seluruh uang tanpa berpikir apakah barang itu nanti akan berguna atau tidak. Sering tergoda oleh diskon dan promo-promo belanja online merupakan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kamu masih terjebak dalam toxic money habit. Mungkin di awal kamu merasa bahagia karena bisa membeli banyak barang dengan harga sedikit miring. Namun setelahnya akan timbul penyesalan karena kondisi keuanganmu lebih besar pasak daripada tiang. Ketiga, mudah bergantung dengan hutang. Berhutang memang menjadi salah satu pilihan untuk menyelamatkan kondisi keuangan yang hampir tumbang. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan keputusan satu ini, asalkan kamu berhutang untuk kebutuhan yang memang penting dan benar-benar dalam situasi mendesak. Lantas bagaimana kalau kita sering berhutang untuk memenuhi keinginan yang sebenarnya tidak perlu? Perilaku yang demikian merupakan bukti nyata kalau kamu masih terjebak dalam kebiasaan toksik ketika mengatur keuangan. Kalau tidak segera ditinggalkan, bukan tidak mungkin keuanganmu akan semakin berantakan. Keempat, pemborosan berkedok self-reward. Menjalani rutinitas pekerjaan yang cukup menguras pikiran, waktu, dan juga tenaga. Self-reward atau penghargaan terhadap diri sendiri menjadi salah satu pilihan yang sering dilakukan. Dengan adanya self-reward, semangat kembali terisi sehingga kamu bisa lebih bersemangat. Tapi self-reward ini juga ada batasnya. Salah satu bukti bahwa kamu sedang terjebak dalam toxic money habit yaitu sering melakukan pemborosan berkedok self-reward. Padahal self-reward bisa dilakukan dengan aktivitas-aktivitas kecil tanpa perlu menguras kondisi keuangan. Kelima, menganggap remeh pengeluaran yang bersifat kecil. Setiap dari kita sudah pasti memiliki pengeluaran masing-masing, baik itu pengeluaran yang menyangkut kebutuhan penting maupun pengeluaran kecil dan sepele yang tidak terlalu menyerap banyak biaya. Meski demikian, pengeluaran yang terlihat kecil dan sepele ini tidak bisa dianggap remeh. Kebiasaan memandang sebelah mata pengeluaran kecil merupakan bukti kamu masih terjebak dalam toxic money habit. Padahal pengeluaran yang terlihat kecil, kalau tidak segera dihentikan, bisa memekak dan menghancurkan keuangan di kemudian hari. Cara dalam mengelola keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Kalau selama ini kamu masih terjebak dalam 5 kebiasaan toksik tadi, segera tinggalkan. Tentu kamu tidak ingin keuanganmu tumbang di kemudian hari. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.